Halo, apa kabar Anda semua? Semoga tetap sehat saja dan saya kembali bersama Bung Rocky Gerung nih dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky, apa kabarnya Bung Rocky? Enak, sangat enak. Karena Oke. udara mendung, justru kita jadi enak kalau udara mendung. Kalau udara panas, politik ikut panas. Kalau udara mendung, Ya, ya, ya. kita bersama-sama merawat kembali batin yang sedang kena banjir. Iya. Nah, seharusnya ini kalau berdasarkan ramalan BMKG itu hari Selasa dan hari Rabu dan hari Kamis tanggal 23 dan 24 Februari itu akan banjir besar kembali Jakarta karena curah hujan besar. Tetapi ternyata kan Rabu dan Kamis itu tidak ada hujan, tapi ada kemungkinan bergeser itu hari mungkin 25, 26 atau 24, 25. Tapi kalau toh Jakarta masih tenang-tenang, ini di Semarang itu serius itu. Kemarin saya lihat video kantor Kodim bisa jadi kolam renang tuh, anggotanya kolam renang, dan kantor gubernur itu sampai kemasukan kerendam banjir. Ini serius, tapi buzzernya tenang-tenang gitu karena banjirnya di Semarang, Bung Oke. Saya tetap anggap banjir ini adalah soal kemampuan koordinasi kebijakan itu, dan ya separah-parahnya banjir dia tetap akan berakhir karena musim hujan itu nggak mungkin terus menerus. Yang bahaya adalah musim korupsi yang akan terus menerus. Jadi soal-soal semacam itu yang mesti kita ingatkan pada publik bahwa banjir itu segera berakhir. Entah itu kekuatan intervensi kebijakan, entah itu karena siklus alam. Tapi siklus korupsi itu yang tidak berakhir, yang tidak akan diakhiri kalau tidak ada intervensi kuat dari kekuasaan itu. Nah, bahkan Ya, ya, sering terlihat kekuasaan justru mengintervensi untuk mencegah KPK bekerja. Jadi tumpukan sampah korupsi itu yang mesti kita singkirkan, bukan sekedar tumpukan sampah di gorong-gorong. ya. Jadi aliran air banjir itu bisa dicegah begitu ya. Aliran uang korupsi ini yang sekarang tidak terdeteksi. Kira-kira begitu ya. Nah, itu headline yang mesti publik harus baca, bahwa jangan sampai orang sibuk memperhatikan aliran banjir tapi aliran korupsi dihambat untuk diluruskan. Itu masalahnya tuh. Ya. Dan dia menyumbat mental kita tuh. Korupsi itu menghancurkan bukan sekedar infrastruktur tapi juga masa depan. Dan saya selalu menganggap bahwa pemerintah tentu punya teknik untuk melupakan aliran korupsi, tetapi netizen selalu mencatat itu di dalam jejak digital. Oke, sepakat. Ini kemarin jadi meskipun masih heboh soal Presiden Jokowi di NTT yang jalan-jalan sendirian di sawah, terus kemudian ada juga Pak SBY yang masih terus diserang oleh buzzer gitu ya, karena ini kemarin trending topiknya itu kebakaran jenggot gitu. Ini bagian serangan terhadap SBY, dan Pak SBY kemudian meresponnya dengan Demokrat not for sale. Tapi kita mesti mengingatkan bahwa kemarin hari Rabu itu sudah mulai sidang perdana kasus bansos. Tapi baru yang ecek-ecek ini kelihatannya Bung Rocky, baru para penyuapnya ini. Padahal orang selalu nunggu-nunggu kapan nih Madam Bansos nih muncul dari tengah banjir informasi sekarang ini. Nah, itu yang akan jadi petir politik. Kalau Madam Bansos sudah disebut di depan pengadilan, itu baru petir politik. Dan itu yang lebih berbahaya daripada potensi petir yang ada di ujung payungnya Pak Jokowi Presiden kemarin. Itu juga kekonyolan karena pakai payung itu artinya mengundang petir untuk menyambarnya itu. Untung aja nggak ada petir di situ, karena kan itu jadi wisdom di mana-mana. Kalau hujan, petani pun kabur dari sawah. Karena itu lapangan terbuka dan selalu petir mencari subjek tunggal di situ. Kalau ada satu orang itu pasti kena karena nggak ada pohon di situ. Jadi kekonyolan-kekonyolan itu yang berupaya dipakai untuk menutupi kekonyolan bansos. Jadi bayangin misalnya kalau ada kejadian di situ, itu selesai republik ini kalau presiden disambar petir. Tapi udahlah, itu sudah berlangsung, sudah terjadi, dan kedunguan itu atau kekonyolan itulah itu mesti dihindari ke depan, karena kita tetap ingin Presiden Jokowi itu selamat dari bencana alam itu. Tapi bencana korupsi itu tidak boleh diabaikan, harus kita kawal terus, dan netizen saya kira bersepakat untuk membuka terus kasus itu sampai kita lihat siapa sebetulnya sumber petir bansos ini.
Nah, ini kelihatannya memang publik ini mulai harap-harap cemas, bahkan tapi bukan harap cemas, saya kira mungkin lebih banyak kecewa dan skeptis. Karena kalau kita membaca tuntutan jaksa kemarin, tanda-tandanya akan dihukum ringan dan aliran airnya itu, aliran korupsinya maksud saya itu bakal disumbat, itu sangat nampak tuh Bung Rocky, karena di situ kan disebutkan bahwa jaksa membacakan soal pungutan suap yang 10.000 perak dari per paket bansos, padahal kan audit BPKP menunjukkan hal yang berbeda begitu. Dan kemudian juga belum disebut-sebut nama-nama tokoh-tokoh yang dalam investigasi Tempo kan cukup terang benderang datanya itu. Ya, orang akhirnya percaya pada investigasi jurnalis, bukan pada investigasi penegak hukum. Kan udah terbalik, seluruh gejala politik kita akhirnya diandalkan pada kemampuan investigasi dari pers. Nah, ini yang menandakan bahwa publik akhirnya mengabaikan seluruh keterangan, mau jaksa datang ke depan atau kemarin siapa namanya itu, wakil istana, juru bicara menerangkan dengan cermat bahwa presiden sebetulnya spontanitas datang ke situ tuh. Ya, publik nggak percaya. Mana ada spontanitas hadiah disiapkan itu. Mana ada spontanitas kalau pas pampres akhirnya disuruh untuk jangan menjaga beliau gitu. Kalian mundur aja, kan begitu kira-kira kata presiden. Karena dia ingin tampil sendiri itu. Nah, itu sebetulnya satu paket dengan ketidakpercayaan publik terhadap seluruh institusi negara, instansi politik apalagi. Jadi dari istana sampai kejaksaan bahkan polisi segala macam masuk ruang pengadilan, itu udah ada penolakan publik. Jadi publik seolah-olah nggak ingin melihat ada pengadilan lagi, ingin langsung ada penghukuman. Dan itu yang berbahaya, yang sering kali kita ingatkan bahwa kalau terjadi pengadilan jalanan, street justice, itu artinya rezim ini sudah kehabisan kemampuan untuk memberi harapan. Karena orang turun ke jalan karena harapan di pengadilan nggak ada tuh. Apalagi yang kita sebut turun ke jalan sekarang, turun ke dalam Twitter, turun ke dalam medsos, ke YouTube, segala macam. Jadi orang sebetulnya sudah sedang mengadili soal bansos itu melalui fasilitas medsos. Dan itu sah di dalam politik. Nah, jadi saya kira tuntutan keadilan akan menguat karena ritme politik menunjukkan upaya untuk menghalang-halangi penegakan hukum. Mulai dari orang ingat, kenapa Pak Jokowi tidak dituntut secara hukum, padahal sudah mengundang keributan, mengundang kerumunan. Kan beliau sebetulnya mengundang kerumunan, berhenti di tengah jalan artinya minta didekati itu. Lemparkan hadiah artinya minta didekati itu. Jalan pikirannya. Nah, itu juga paralel dengan kejengkelan orang terhadap Madam Bansos. Seolah-olah dia untouchable itu. Kan dia didudukkan di kursi yang seolah-olah mafioso gede yang tidak mungkin disentuh oleh hukum tuh. Jadi pendapat saya sebut aja aspek etis dari keadilan betul-betul sudah sangat dangkal. Nggak ada lagi penghormatan oleh publik. Bung Rocky, ini saya kira penting ini diingatkan pada publik. Kenapa? Karena kasus ini kan bukan hanya Madam Bansos. Madam Bansos ini salah satu puncak dari gunung es saja. Kan kita tahu ada kasus Asabri, kasus BPJS Naker, kasus asuransi Jiwasraya dan sebagainya. Tetapi yang menarik kemarin, Kompas itu melansir sebuah survei. Dan PDIP itu tetap saja angka elektabilitasnya tertinggi. Sementara Nasdem dan lainnya anjlok. Padahal selain kasus bansos itu kalau kita buka data lagi itu OTT KPK itu terbanyak kepala daerahnya PDIP. Nah, ini kita perlu menyadarkan publik bahayanya korupsi ini seperti apa sih Bung Rocky? Ya, itu juga survei itu akhirnya jadi sinyal palsu bahwa PDIP masih kuat segala macam. Coba baca kualitas percakapan itu di WA mak di grup milenial itu. Jadi kadangkala saya dari awal menganggap bahwa survei itu penting. Tetapi kalau survei itu tidak dievaluasi secara kualitatif oleh surveyornya, itu justru berbahaya karena nanti akan kasih data palsu pada publik. Sama juga dengan Orde Baru dulu, survei terhadap Presiden Soeharto itu 80-90%. Dua bulan setelah survei Presiden Soeharto jatuh tuh. Jadi nggak ada gunanya sebetulnya survei kalau tidak diikuti dengan semacam survei kualitatif melalui misalnya FGD itu.
Kan itu lebih bermutu sebetulnya kan. Surveinya kecil, tetapi ada kualitas pemahaman tentang demokrasi. Apalagi kalau Kompas misalnya, udah Kompas kan punya dua mata itu, mata survei dan mata hati. Apa judulnya, kata hati, mata rakyat, hati-hati segala macam. Kenapa dia nggak pakai bagian itu? Mata hati rakyat itu nggak bisa disurvei, dan Kompas harusnya jadi mata hati rakyat. Kalaupun survei itu ada, dia mesti kasih disclaimer atau keterangan di dalam tanda kurung bahwa memang survei itu menunjukkan PDIP segala macam itu ada di atas, tetapi itu survei tentang persepsi. Dan survei persepsi itu harus di-recheck di dalam fakta-fakta persidangan misalnya. Masa PDIP disebut-sebut sebagai partai paling korup bertahun-tahun itu, tapi surveinya di atas. Nah, kecurigaan itu yang mesti diucapkan oleh redaksi Kompas. Jadi dia bahas hasil survei itu, bukan sekedar pamerkan survei. Dia mesti bahas kenapa terjadi lag antara persepsi dan realitas. Itu kan itu sebetulnya. Jadi bukan keahlian sebetulnya. Kecerdikan pers itu adalah membongkar apa yang tersembunyi di dalam survei itu mestinya. Oke, saya kira kita karena ini kita sekarang fokus kepada masalah korupsi itu, karena oke lah kita terima fakta. Kalau saya coba terima datanya tetap tinggi. Kenapa kok orang-orang ini sekarang lebih padahal faktanya seperti itu, orang tetap menerima? Itu kan realitas masyarakat kita seperti itu. Kalau kita terima surveinya, Bung Rocky. Saya bayangkan misalnya, begitu survei timbul diucapkan oleh Kompas atau melalui Kompas, itu Nasdem kan pasti geleng-geleng kepala kan. Demokrat pasti saling ngelirik nih, itu ada apa di Kompas itu ya. Bahkan di dalam PDI mungkin juga merasa, berlebihan betul nih. Padahal sejumlah tokoh di PDIP tahu bahwa ada yang nggak benar di dalam pencitraan berlebih terhadap partai itu. Lepas dari mereka yang masih die hard pada PDIP itu biasa aja, karena PDIP punya captive market, kalangan yang tidak mungkin diubah oleh fakta persidangan sekalipun. Jadi die hard PDIP oke, nggak ada soal. Tetapi dalam demokrasi modern harus ada pembahasan yang diperlukan. Jadi itu yang tidak dilakukan oleh pers atau oleh para surveyor, sehingga seolah-olah rakyat harus dipaksa untuk menerima data statistik itu. Padahal sebetulnya seluruh dunia mengutuk Indonesia sebagai negara paling korup. Kan itu ajaib kan? Kan mesti surveyor juga bilang, oke, ini hasil survei kami, tetapi peneliti dan surveyor asing menunjukkan persepsi korupsi Indonesia tetap tinggi. Sekarang tinggal dihubungkan secara logika. Persepsi itu datang dari fakta apa? Ya dari fakta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang panen koruptor. Kan itu gampang sekali buat ditunjukkan kan. Ini jadi banyak kedunguan sebetulnya bersembunyi di balik headline redaksi itu. Ya, oke. Saya kira itulah tugas kita kembali mengawal. Karena itu tetap saja kita harus cermati dan kita kritisi persidangan bansos ini, karena harusnya kan fakta-fakta persidangan ini bisa membongkar apa yang terjadi itu. Tapi sejak awal kita skeptis karena tuntutan yang disampaikan oleh KPK, ini jaksa penuntut juga sangat ringan kan, Bung Rocky. Ya itu biasanya kan mudah sekali misalnya Juliari korupsi 3 triliun misalnya nih, terus jaksa tuntut dia korupsi 7 triliun, ya pasti nggak terbukti karena dia jaksa nuntutnya di atas itu biasa aja tuh, atau tuntut di bawah itu tuh. Jadi sebetulnya soal hukum itu kan soal sederhana, yaitu mengungkapkan sesuatu dengan dalil bahwa hakim itu, bahkan jaksa itu ditunjuk Tuhan dari langit untuk menghasilkan keadilan. Kan itu semua yang setiap kali kita masuk pengadilan, diktumnya atas rahmat Tuhan atau demi keadilan yang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi semua itu menjadi omong kosong, dan omong kosong itu yang sekarang sedang digeleng-gelengkan kepala oleh netizen. Karena itu netizen lebih percaya pada analis-analis semacam para YouTuber yang kritis, termasuk FNN, kendati Harus Bin Point dicekal oleh situs karena dianggap sebagai, ya saya baca itu, dianggap sebagai situs porno atau situs apa namanya itu, nudity itu kan, mengedarkan nudity.
Sebetulnya juga betul karena FNN selalu memberikan berita tentang kebugilan politik. Jadi politik itu ditelanjangi justru oleh FNN. Nah itu algoritmanya YouTube mungkin salah baca. Oh yang dipamerkan oleh FNN adalah kebugilan politik kekuasaan, bukan kebugilan dalam pengertian pornografi itu. Ya. Jadi Her Subeno nanti kita sabar supaya kita minta supaya YouTube itu tolong perbaiki algoritmanya tuh. Ya betul, memang channel saya Subeno Point ini selalu jadi sasaran gitu. Report ke YouTube disebutnya sexual and nudity. Nah, seksualnya saya bingung, tapi kalau nudity-nya saya setuju dengan Anda tadi. Ya, ini menelanjangi. Tapi rupanya menelanjangi para penguasa itu dianggap oleh para penguasa sebagai pornografi. Karena itu harus di-report ke YouTube gitu. Ya, bukan seksual sebetulnya, tapi seksi. Kan orang anggap itu FNN seksi banget ya, bisa tampil dengan kritisisme tapi ada satira di situ. Maka dilaporkanlah oleh booster-booster ini itu adalah situs pornografi itu. Jadi kekacauan itu berhubungan dengan kedunguan sebetulnya. Ya memang banyak yang bertanya itu, kenapa menghilang channelnya Her Subeno Point? Saya cuma mengingatkan kebetulan lewat Rocky Gerung Official nih. Bagi Anda yang sudah subscribe itu terhadap Her Subeno Point itu akan selalu dapat update gitu. Jadi Anda kalau memang mau lihat itu silakan subscribe gitu. Tapi kalau Anda nggak subscribe memang susah mencari channel saya itu karena sudah di-ban. Jadi sebetulnya ini blessing in disguise. Jadi subscribe supaya terhubung langsung dengan pikiran Her Subeno Point gitu. Di situ Anda bisa bedain antara kebugilan pornografi dan kebugilan politik. Ya, netizen subscribe, share, komen. Oke, balik. Jadi dalam beberapa hari ke depan kita tetap saja fokus ya, meskipun banyak sekali bunga-bunga, banyak buzzer mengalihkan isu tadi, menyerang Pak SBY, kemudian meramaikan soal jalan-jalannya presiden di sawah, kemudian membuli Anies gitu karena banjir di Jakarta dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa tetap fokus kawal korupsi, karena korupsi itu persoalan serius ini. Karena banyak sekali ya kasus negara-negara itu bangkrut dan hancur itu karena kasus korupsi ya, Bung Rocky. Betul, dan kelihatannya kita sedang masuk ke situ. Jadi diam-diam kita sedang tenggelam di dalam penipuan-penipuan pencitraan, entah melalui survei, entah melalui skenario untuk presiden. Dan presiden kasihan karena dia nggak punya second opinion. Dia nggak mau dengar kritik dari orang lain dan menganggap bahwa timnya itu adalah tim yang jujur. Padahal dalam politik ketidakjujuran itu seringkali menjadi dominan pada saat legitimasi turun. Jadi kalau saya bayangkan misalnya netizen itu lagi lihat contoh-contoh buruk dari pemimpin kita tuh. Atau kalau dalam pepatah murid sedang menonton guru kencing berdiri. Karena itu siap-siaplah menghadapi murid akan kencing berlari tuh. Nah, sekarang yang terjadi lebih dari itu. Gurunya kencing berlari, maka muridnya akan mengencingi gurunya tuh. Itu yang sedang dibanjiri oleh netizen dalam soal-soal ini melalui medsos itu. Gitu kira-kira. Ya, saya kira memang ini hati-hati. Karena kalau kan kita selalu menyinggung soal public distrust gitu ya, dan ngomong logika terbalik dari publik, selalu publik menafsirkan secara berbeda. Ini yang saya kira bahaya sekali, karena kalau kita lihat hari-hari ini orang kemudian rame-rame mengungkap jejak digital, bagaimana Presiden Jokowi memerintahkan dengan tegas Menteri Dalam Negeri untuk menindak para kepala daerah yang membiarkan terjadinya kerumunan, begitu ya. Nah, ini sekarang ini repot ini menjelaskannya. Bagaimana ini pemerintah harus menjelaskan soal ini kan gitu. Ya, saya baca komentar-komentar di YouTube media sosial. Begitu problemnya diuraikan panjang lebar, begitu istana kasih apologi, keterangan pers segala macam itu, netizen komentarnya gampang. Hanya satu kalimat. Ini nggak dibilang. Hanya satu kata, dungu.
Dan itu huruf besar semua tuh. Jadi orang udah nggak mau menganalisis karena orang menganggap apapun yang diucapkan oleh kekuasaan itu adalah untuk menutupi kelemahan dan kedunguan mereka sendiri tuh. Jadi ini bukan saya yang ucapin ya, ini netizen hanya satu kata, dungu gitu kan. Dulu kita pakai hanya satu kata, lawan. Ini ya, ini kan mereka rupanya membuka jejak digital Anda. Kalau dulu kan Anda udah ganti norak, tapi jejak digital Anda itu ada kata-kata dungu. Iya. Dan menurut mereka, saya menduga begitu ya, ini berpikirnya netizen, ini kata paling pas saya kira untuk menggambarkan situasi saat ini. Jadi kemudian dibuat dalam huruf besar tadi. Karena saya udah menghindar itu karena dianggap kurang sopan. Ternyata bagi netizen itu kata yang paling tepat untuk mewakili keadaan itu. Jadi terima kasih karena netizen sudah mengingatkan kembali fungsi dari kata dungu. Bukan untuk menghina orang, tapi untuk menghina kebijakan. Tapi sebetulnya kita balik pada keadaan sekarang, COVID tetap bertambah. Jadi tetap jaga diri, pakai masker terutama, dan hindari kerumunan. Yes, pakai masker mulutnya, tetapi buka mata lebar-lebar bahwa kita kawal terus korupsi yang terjadi, bukan hanya bansos, tapi juga kasus-kasus korupsi yang lain, Bung Rocky ya. Ya, semoga hari ini ada berita baru bahwa bansos itu statusnya dinaikkan untuk mengejar seseorang yang bersembunyi di balik kursi-kursi feodal. Oke, terima kasih Bung Rocky. Yep.